Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi pengertian cacat las, yaitu welding defect. Bahasa Inggrisnya welding defect ya. Welding itu las, defect itu cacat, jadi welding defect itu adalah cacat pada pengelasan, yaitu merupakan ketidaksempurnaan pada sambungan pengelasan yang besarnya di luar toleransi. Jadi di mana kita pada saat melakukan pengelasan itu kita melakukan pemeriksaan. Nah, ketika kita memeriksa itu ada standar-standar yang harus dipatuhi. Nah, untuk badan standarisasi itu juga ada banyak. Ada ISO, ada AWS, ada ASME ya. Itu semua standar itu baik ya. Jadi kita tergantung menggunakan standarisasi yang mana. Nah, untuk biasanya di sekolah kita itu menggunakan standar ISO. Nah, jadi pada saat kita memeriksa hasil pengelasan, nah itu ada standar-standar. Katakanlah kita mau memeriksa hasil pengelasan sambungan filet. Nah, kaki lasnya berapa toleransinya yang harus dibatasi atau diperbolehkan. Panjang leher lasnya berapa. Nah, itu kita harus mengacu pada standarisasi tertentu. Baik, untuk cacat pengelasan ya. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya yang pertama adalah pengelasan itu baik atau diterima oleh standarisasi. Nah, yang kedua, pengelasannya itu kurang baik atau ada cacat pada pengelasan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cacat pada pengelasan. Itu dibedakan menjadi 3, ada visual, non-visual, dan internal. Visual itu yang bisa diamati secara langsung, apa saja itu? Ada spatter, surface, porosity, pinhole, surface crack, surface cold lap, surface concavity, ya. Ada macam-macam, ini bisa dibaca di layar ya. Kemudian ada non visual. Nah, ini apa saja? Ada root porosity, root concavity, ya, root crack, blowhole, ya, incomplete penetration, ya. Ada excessive penetration, excess wear, root undercut, ya, root underfill. Ya. Kemudian ada internal. Apa itu? Sac inclusion, slack line, interval porosity, wormhole, internal cold lap, ya. Ada macam-macam. Kita lanjut. Ini ada welding defect atau cacat las spatter. Ya, di mana kita ketahui ini ya, di sini ada percikan las, hasil dari percikan las. Nah, ini namanya spatter. Ya, ini namanya spatter. Terdapat percikan las kecil-kecil. Ya, ini disebabkan oleh apa? Yang pertama, lingkungan dan elektroda yang lembab. Jadi ketika kita melakukan pengelasan, elektroda itu harus di oven terlebih dahulu. Jadi jangan kondisi lembab kita gunakan untuk mengelas. Nanti hasilnya kurang maksimal, dapat menyebabkan spatter. Yang kedua, jarak busur yang terlalu panjang. Jadi antara material dan elektroda itu jaraknya tidak boleh terlalu panjang atau terlalu lebar gapnya.
Apabila terlalu lebar, ini spatter ini akan semakin banyak. Kemudian arus pengelasan yang digunakan cenderung tinggi. Ya. Kemudian terdapat kotoran di permukaan benda kerja. Ada cat, mungkin ada lapisan galvanisnya. Akibatnya apa? Mengurangi kerekatan cat dengan permukaan benda kerja. Apabila nanti setelah selesai dilakukan pengelasan dan kita ingin melakukan pengecetan atau finishing, nah apabila spatter ini tidak dibersihkan, ini akan mengurangi kerekatan cat. Nah, untuk tampilannya sendiri juga tidak bagus. Kemudian menjadi titik awal korosi atau karat. Penanggulannya bagaimana? Nah, gunakan setting ampere dan voltase yang sesuai. Kemudian kurangi panjang busur, kemudian bersihkan spatter yang muncul. Bisa menggunakan sikat, baja, atau hammer. Selanjutnya, ini ada cacat pengelasan surface porosity atau gelembung gas. Jadi ini ditandai dengan seperti lubang-lubang kecil. Nah, seperti gelembung. Nah, ini disebabkan lingkungan dan elektroda yang lembab, sama ya, bisa menyebabkan porosity dan juga bisa menyebabkan spatter tadi. Kemudian jarak busur yang terlalu panjang, gas pelindung tidak efektif, terdapat kotoran di permukaan benda kerja, kemudian adanya kontaminasi dari udara sekitar. Akibatnya apa? Mengurangi kekurangan sambungan dan dapat menjadi titik awal munculnya korosi. Kurang lebih sama seperti yang spatter tadi. Kemudian penanggulannya, bersihkan benda kerja dari kontaminasi kotoran, ya. Kemudian pastikan gas pelindung mengalir minimal 10, ya. Kemudian lindungi area las dengan hembusan angin. Jadi pentingnya melakukan pengelasan di dalam ruangan atau kamar las, ya, karena pengelasan ini tidak tahan terhadap angin, ya, apalagi las selain SMAW. Nah, untuk SMAW sendiri itu sudah cukup bagus ya untuk penanggulangan angin, tapi untuk pengelasan yang lain itu masih kurang, ya, masih menjadi musuh besar pengelasan. Kemudian selanjutnya yaitu surface concavity, ya, atau lajur cekung. Nah, ini pengelasannya cenderung ke dalam. Nah, ini ya penyebabnya ayunannya terlalu lebar, setting ampernya terlalu tinggi, kecepatan pengelasan terlalu tinggi, ya. Apabila seperti ini juga mengurangi dari kekuatan pengelasan itu sendiri. Apa penanggulangannya? Ya, gunakan teknik pengelasan multipass dan string, ya. Jadi pengelasan itu tidak cukup satu pas saja. Nah, mungkin ditambahi lagi beberapa pas agar hasilnya tidak cekung. Kemudian gunakan setting ampere dan voltase yang sesuai. Kemudian perbaiki dengan digerinda rata 2-3 mili dan dilas ulang. Jadi ini bisa diperbaiki ya. Digerinda ulang, kemudian habis itu dilakukan pengelasan lagi. Oke. Selanjutnya ini tentang cacat pengelasan pinhole atau lubang. Ya, ini seperti lubang jarum. Nah, sebabnya apa? Ini lingkungan elektrodanya lembab, kemudian jarak busur terlalu panjang, gas pelindung tidak efektif,
habis atau macet, ya ini pengelasan yang menggunakan pelindung gas ya. Kemudian terdapat kotoran di permukaan benda kerja. Ya, adanya kontaminasi dari udara sekitar. Kemudian akibatnya mengurangi kekuatan sambungan las dan menjadi titik kebocoran. Nah, apabila pengelasan ini digunakan untuk mengelas mungkin pipa yang nanti digunakan untuk sebagai aliran gas ataupun cairan, nah ini akan menjadi titik kebocoran. Nah, penanggulannya seperti ini, dibersihkan ya, kemudian pastikan gas pelindungnya juga sesuai, kemudian lindungi area las dari hembusan angin, buka area cacat dengan gogging atau gerinda hingga ujung cacat ditemukan, kemudian lakukan pengelasan ulang. Jadi ini juga dapat diperbaiki, langkahnya digerinda, kemudian dilakukan pengelasan ulang. Kemudian ada cacat pengelasan surface cold lab. Ya, seperti ini. Ini ya. Nah, seperti yang saya lubangi ini. Nah, ini sebabnya terdapat kotoran di permukaan benda kerja. Jadi pentingnya ketika kita melakukan pengelasan itu kita melakukan pembersihan terlebih dahulu. Ya, itu ya. Kemudian setting arus dan voltase yang cenderung rendah. Ya. Kemudian ayunan waving yang tidak stabil. Menjadi titik awal rusaknya sambungan akibat tidak adanya fusi. Fusi itu menyatu. Ya. Kemudian penanggulangannya, bersihkan benda kerja dari kontaminasi. Kemudian gunakan setting arus dan voltase yang sesuai. Kemudian selanjutnya adalah undercut. Ya, ini juga sering kita temui pada hasil pengelasan. Undercut itu apa sih? Undercut itu ini. Terdapat material atau benda kerja yang tergerus oleh hasil pengelasan atau busur las. Nah, ini disebut dengan undercut. Ya. Sebabnya apa? Ini setting arus dan voltase yang cenderung tinggi. Ampernya kebesaran. Ayunan waving yang tidak stabil. Akibatnya mengurangi kekuatan sambungan juga. Nah, penanggulangannya gunakan teknik pengelasan strenging, kemudian gunakan setting arus dan voltase yang sesuai, perbaiki dengan melakukan gerinda di area sekitar cacat lalu dilas sesuai dengan prosedur. Nah, ini serupa tapi tak sama, mirip ya. Nah, kalau ini underfill, sama-sama ada lubang terbuka seperti undercut. Kalau kita perhatikan di sebelah sini, nah ini terdapat seperti lubang ya. Ini tidak dipenuhi oleh hasil las. Nah, ini kan kalau kita gambarkan bentuknya, kampuhnya itu kan V ya. Kalau kita gambarkan seperti ini V. Nah, kemudian kan ini dilakukan pengelasan. Yang pertama adalah root dulu atau tembusan. Kemudian melakukan las bagian isi mungkin 2-3 kali. Kemudian dilakukan pengelasan penutup atau capping. Nah, bisa 2 atau 3 kali juga. Nah, underfill ini terjadi ketika pada saat kita melakukan pengelasan itu tidak terjadi fusi atau sambungan atau campuran antara
elektroda atau hasil pengelasan kampuh ini dengan materialnya. Kemudian ini meninggalkan lubang. Nah, inilah yang disebut dengan underfill. Bedanya apa dengan undercut? Kalau undercut ini materialnya itu tergerus. Jadi ketika kita mengayun elektroda ke sini, nah mungkin ampernya terlalu besar, di sini menimbulkan kawah. Nah, ini yang disebut dengan undercut. Nah, ini sebabnya apa? Setting arus dan voltase cenderung tinggi. Kemudian ayunan waving yang tidak stabil ya. Ini tadi ya. Ketika kita mengayun elektrodanya ini tidak stabil, tidak mencapai tepi. Ya, ini menyebabkan underfill. Akibatnya apa? Ini juga mengurangi kekuatan las karena tidak ada sambungan, tidak ada fusi. Ya. Kemudian penanggulangannya gunakan teknik pengelasan stringing, gunakan setting arus dan voltase yang sesuai, perbaiki dengan melakukan gerinda. Kemudian dilakukan pengelasan. Kemudian selanjutnya adalah surface crack atau retak. Wah, ini ya. Ini apabila pengelasan ini sudah retak, ini berbahaya sekali ya. Retaknya ini bisa secara menyamping, bisa juga secara memanjang, longitudinal ya. Ini kesalahannya apa? Penggunaan kawat las. Kesalahan. Keliru dalam menggunakan kawat las. Kemudian parameter tidak mengikuti welding procedure specification atau WPS. Tidak mengikuti petunjuk prehead, penggunaan jig yang kurang tepat. Terutama bagian prehead ini ya. Jadi untuk material yang tebal itu sebelum melakukan pengelasan diperlukan prehead terlebih dahulu. Jadi supaya struktur logamnya itu bagus sebelum dilakukan pengelasan. Ibaratnya tidak kaget pada saat dilakukan pengelasan sehingga tidak terjadi retak. Ini merusak konstruksi ya. Ini sangat ngeri sekali ya. Apabila kita sudah mungkin yang dilas itu kapal dan retak, nah itu bisa sangat membahayakan sekali. Penanggulangannya adalah koordinasi dengan unit terkait, mengikuti petunjuk prosedur, dilakukan perbaikan dengan menghilangkan cacat tersebut ya. Atau di repair total ini. Kemudian selanjutnya adalah excessive reinforcement atau jalur las terlalu menonjol. Nah, ini ya. Ini disebabkan setting ampere terlalu rendah, kecepatan pengelasan lambat ya. Teknik mengelas salah. Jadi mengelas terlalu cepat itu juga tidak bagus, terlalu lambat itu juga tidak bagus. Akibatnya mengurangi kekuatan sambungan las, konsentrasi tegangan. Penanggulangannya gunakan parameter yang tertera pada WPS, gunakan teknik mengelas yang benar. Gerindra hingga ukuran masuk toleransi dan hindari tagihan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah wawasan terkait dengan pemeriksaan hasil pengelasan, terutama untuk memeriksa cacat pada pengelasan. Sekian dari saya akhiri, terima kasih.